Mas Yanto di depan, Mas Yanto nih narik. Banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta terus mengguyur sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi. Membuat tol Jor terus Berbicara soal banjir ibu kota, saya ingin ke pakar tata air dan juga staf khusus Menteri PUPR Pak Firdaus Ali. Pak Firdaus, tadi kita bicara soal pencegahan banjir yang tadi disebutkan oleh Pak Wakil Gubernur ini prestasi karena dibandingkan dengan daerah-daerah lain bisa menyelesaikan dengan jauh lebih cepat dan dengan konsekuensinya juga lebih sedikit. Tapi kalau kita bicara misalnya soal pencegahannya, tadi penanggulangannya, apakah Anda melihat pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengambil langkah-langkah antisipatif yang sifatnya extraordinary begitu karena kan tadi curah hujannya juga luar biasa atau ekstrim. Penilaian Anda? Oke Nana, jadi gini, biarkan yang menilai publik. Nanti kalau saya menilai nanti ya ada namanya membenturkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jakarta. Kenapa bagaimanapun DKI ibu kota bagian dari pemerintahan kita. Tapi saya lihat gini, bahwa pengendalian banjir itu memang kita mulai dari hulu. Ya, dan ini menjadi tugasnya pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah di hulu. Salah satu upaya yang kita lakukan itu adalah membangun ya tadi waduk dry dam, yaitu adalah waduk Ciawi dan Sukamahi. Ini untuk menggantikan vegetasi yang sudah hilang, fungsi resapan yang sudah hilang. Dengan adanya waduk ini kita bisa menahan totalnya nanti kira-kira 8,2 juta meter kubik air yang kita delay masuk ke Jakarta. Ya. Di hilir dari waduk tadi, yaitu Bogor, kemudian Depok, itu merupakan ya tanggung jawab pemerintah pusat bersama daerah. Dan masuk ke DKI Jakarta juga pemerintah pusat bersama DKI Jakarta. Nah, salah satu yang menjadi concern kita adalah pasca banjir 2007, 2012, 2013, ya lanjut ke tahun lalu adalah kita ingin memperbesar kapasitas angkut badan air kita, yaitu dengan normalisasi. Di samping tadi kita bikin bendungan ya. Pak Riza benar tadi bahwa dikendalikan di hulu, tetapi di hilir hulu tetap bebannya besar. Sehingga menormalisasi kali badan air itu kewajiban yang nggak akan mungkin bisa dipisahkan. Oke. Artinya apa? Memperlebar, memperdalam, ya. Ini untuk apa? Untuk mempercepat air mengalir ke laut secepat mungkin. Dan kalau kita bicara spesifik itu normalisasi, kan porsinya kan saya tahu porsinya pembebasan lahannya di DKI, tapi kemudian pengerjaannya di pusat. Nah, tahun 2013 ke 2017 target kita kan 33,69 km di Ciliwung. Ya, dan kita berharap bisa kita selesaikan di akhir tahun 2019. Tetapi sampai 2017 terhenti. Dari 33,6 targetnya tahun 2013-2017 bukan sampai 19. Ya, 33,69 kilo itu kita hanya berhasil menyelesaikan 16 kilo. Kenapa? Gubernur Anies memutuskan untuk tidak melakukan normalisasi di Ciliwung. Sejak 2017? 2017. Jadi terhenti proyek itu? 2018 tidak ada, 19 tidak ada, 20 tidak ada. Nah, akan dimulai kembali 2021. Mungkin Gubernur Anies mulai sadar bahwa diksi yang dia bangun dengan cara misalkan membuat ya naturalisasi ya terbentur dengan fakta realita di lapangan sehingga kemudian beliau, saya ingat Pak Riza datang ke PUPR bahwa sepertinya kita akan teruskan ini gitu apa namanya. Oke, dan itu fatal menurut Anda berhenti di 2017? Oh, pasti fatal. Kenapa? Karena tidak mungkin. Jadi gini, Joa ya. Banjir itu adalah teori antrian. Apabila air masuk ke badan air, kalau badan airnya kecil, dia pasti meluber kemana-mana. Makanya kemudian kita lebarkan, kita perdalam, sehingga dia cepat mengalir ke laut. Jangan pernah menahan air di daratan. Jadi sekali lagi saya ingin koreksi Gubernur Anies ya, dengan naturalisasinya. Berkali-kali videonya viral di mana-mana kan. Kita tahan air selama mungkin, jangan sampai melawan sunatullah, air itu dibuang ke laut. Menahan air, Nana, saya kasih contoh ilustrasi ya. 100 meter kubik saja kita tahan 1 jam, itu ada kira-kira 8,1 juta air yang harus dicarikan ruangnya. Kalau 6 jam kita tahan, butuh ruang kira-kira 81 juta meter meter kubik. Kira-kira 5.100 hektar yang tergenang dalam kedalaman 1 meter. Apakah ini yang diinginkan dalam konsep naturalisasi Anies? Saya pikir salah.
Bagaimana Pak Wakil Gubernur? Jadi yang pertama, Nana, program yang dilakukan oleh Pemda itu banyak sekali, termasuk normalisasi. Pak Gubernur tidak pernah kami memberhentikan program normalisasi. Terbukti dengan ini anggaran. Kalau ini saya koreksi. Jadi kita luruskan ini di enggak, saya koreksi. Karena saya ada di pihak akademisi dan saya juga di pemerintah bahwa normalisasi Kali Ciliwung terhenti, titik, udah selesai. Begini, faktanya begini. Kita tidak pernah memberhentikan program normalisasi. Buktinya apa? Tugas kami membebaskan lahan. Ini anggarannya jelas ada. 2018 kami anggarkan 1,8, 2019 1 triliun 83, 2020 781 miliar. Ini bukti tugas kami membebaskan lahan. Tugas kementerian adalah membangun sirvel. Itu kan anggaran. Saya ingin tahu serapannya berapa banyak? Serapannya, Nana, ini rata-rata di atas 90 kecuali 2020. Ya. Ini anggarannya terserap kurang lebih 80%. Tapi yang lain di atas 90. Kok berbeda dengan data saya ya Pak? Ini Nana coba berbeda dengan data saya. Ini data yang saya dapat ketika Pansus Banjir DKI Jakarta mengundang Kepala Dinas SDA. Di tahun 2018 total dananya 4 triliun, penyerapannya cuma 2,4 triliun. Di 2019 3,3 triliun, penyerapannya cuma 2,1 triliun. Jadi berbeda nih. Enggak, jauh Nana. Ini Kepala Dinas Anda yang bicara. Ya boleh, nanti kita lihat. Di datanya. Ini kan saya dapat dari SDA. Ini data bukan dari saya bikin. Ini dari SDA. Anggaran kita, lihat anggaran Jakarta. Tidak pernah serapan kita di bawah 50% dari gubernur-gubernur sebelumnya. Baik, tapi kemudian kalau kita yang kedua, spesifik normalisasi, Pak Wagub, bicara normalisasi. Kita kan bicara spesifik normalisasi. Ini saya ingin melihat gambar. Pak Firdaus, ini program normalisasi. Ketika dibuat normalisasi, apakah menyelesaikan? Tidak. Ternyata meluap. No, karena memang belum selesai barangnya. Nah, bukan belum selesai. Kan begini. Diksi narasi ini harus saya luruskan. Karena barangnya belum jadi, sehingga dia nggak bisa dialirkan ke laut. Begini, ini contoh sederhana. Itulah sebabnya yang paling betul siapa? Pak Jokowi. 2012 Pak Jokowi menyampaikan banjir tidak bisa diselesaikan di Jakarta dengan cara melebarkan sungai. Yang paling utama ada selesaikan di hulu. Membuat waduk. Makanya Pak Basuki betul. Apa? Membuat 2 waduk. Maka ke depan nanti 2020 akan memberikan kontribusi pengurangan setidaknya 11%. Maka program yang paling utama adalah bagaimana kita bekerja menghadang air kiriman di luar Jakarta. Di samping memang kita tetap melaksanakan normalisasi, naturalisasi, sumur resapan, dan program-program lainnya. Nah, kembali ke situ, yang normalisasi tadi, seberapa jauh nih jadi? Berapa banyak lahan yang sudah dibebaskan? Karena dua-duanya punya porsi, tapi saya mau tanya dulu porsi Pemprov. Berapa banyak misalnya lahan yang sudah dibebaskan tahun ini? Tahun ini setidaknya kurang lebih 40 bidang yang kita bebaskan. Nana. Memang pekerjaan di Jakarta ini yang paling masalah adalah pembebasan lahan. Jadi kalau kita cerdas, Nana, dari sekian cara, senjata mana yang paling utama kita gunakan adalah menghadang di hulu. Karena membedah hulu hanya membuat waduk. Membuat waduk, pembebasan lahannya tidak bermasalah dibandingkan di Jakarta, Pak Firdaus. Beda di situ. Contoh, program pemerintah pusat, codetan Kali Ciliwung, sejak kapan? Sejak 2013. Belum selesai. Kenapa? Karena bermasalah di pengadilan. Itulah, kita kan negara hukum. Kita memberikan kesempatan semua melakukan gugatan. Namun demikian yang paling utama seperti yang disampaikan Pak Jokowi, hadang di hulu dan dibuat waduk seperti yang dibuat oleh Pak Basuki. Saya harus break, tapi saya ingin lempar ke Pak Firdaus Ali dulu. Bagaimana? Bagaimana pertanyaannya? Ya, tadi dikatakan bahwa persoalan utamanya adalah pembebasan lahan. Saya tahu kemudian waduk yang juga merupakan porsi dari pemerintah pusat, itu juga terhalang hal yang sama, pembebasan lahan. Karena kalau kita bicara targetnya kan seharusnya sudah selesai tahun lalu nih waduk yang dibikin oleh PUPR. Memang benar apa yang dikatakan, lahan jadi krusial, namanya isu ya. Tetapi sekali lagi, kita kembali ke masalah normalisasi. Ya, bahwa tadi Pak Wagub mengatakan bahwa kita sudah membebaskan lahan, tapi kan tidak dikatakan spesifik di mana. Padahal kan katakan aja di Ciliwung kami udah bebaskan, silakan pemerintah pusat kerjakan. Tapi kan ini termasuk situ dan lain sebagainya lahan tadi. Jadi penjelasan Pak Wagub tadi itu mengambang. Saya kan kita fokus sekarang bagaimana normalisasi Ciliwung. Kenapa? Karena itu sungai utama yang masuk ke wilayah DKI Jakarta, yang masuk ke jantung ibu kota. Jadi kalau 17 kilo yang baru kita selesaikan dari 33,69, ini menunjukkan artinya bahwa pemerintah DKI Jakarta tidak melakukan extraordinary ketika kita mengalami situasi yang extraordinary. Simpel saja. Jadi sederhana, Nana, menjawabnya. Kita harus break. Setelah pariwara kita akan lanjutkan. Karena saya juga ada catatan dari rapat Pansus Banjir DPRD 12 Oktober. Tahun 2020 pengadaan tanah sekitar 781 miliar terbagi 2 bagian. Untuk kali dan sungai 500 miliar, untuk waduk sekitar 200 miliar. Yang baru terserap di pengadaan tanah untuk kali sungai baru sekitar 60 miliar. Sementara di waduk yang baru terserapnya 25 miliar. Ini adalah hasil rapat Pansus
DPRD DKI Jakarta 12 Oktober 2020. Kita akan berbincang dengan mantan Ketua Pansusnya untuk mencari tahu lebih jauh tentang ini setelah pariwara.